Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edupedia Dodit. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya Dodit Setiawan Santoso selaku guru pengampu bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar dan berbagi ilmu mengenai salah satu materi yang ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya yaitu teks anekdot. Pada video kali ini kita akan mencoba mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Ya, nanti di dalamnya akan dibahas mengenai nilai-nilai yang tersirat dalam teks anekdot tersebut. Nah, makanya sebelum kalian melihat video ini, ada baiknya kalian like, komen, dan share, dan subscribe channel ini supaya nantinya kami akan terus termotivasi untuk membuat video-video tentang pembelajaran bahasa Indonesia yang semakin banyak lagi. Oke, langsung saja ke pembahasan mengenai teks anekdot yang nantinya kita akan membahas mengenai mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Mari kita belajar bersama. Sebelum kita membahas mengenai materi inti yaitu mengonstruksi nilai tersirat dalam teks anekdot, ada baiknya kita memahami dulu pengertian dari teks anekdot. Pengertian dari teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Ya, jadi teks anekdot itu termasuk cerita singkat dan lucu mengenai sindiran orang-orang tertentu. Oke, ini pengertian dari teks anekdot. Mari kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan inti yaitu mengenai tips menentukan teks anekdot atau bukan. Nah, ini tujuannya yaitu untuk menentukan bahwa teks yang kita analisis atau kita konstruksi itu merupakan teks anekdot atau bukan. Makanya perlu kita tentukan dulu, kita analisis dulu supaya apa yang kita analisis mengenai nilai nantinya kita dapat mengonstruksi nilai secara baik dan benar, dan kita juga memahami teks anekdot itu secara benar. Mari kita belajar. Oke, ini adalah beberapa tips menentukan teks anekdot dan bukan teks anekdot. Nah, langkah pertama yaitu kita harus menentukan ceritanya lucu atau tidak. Apabila lucu, itu termasuk anekdot. Kemudian yang kedua, ceritanya menyindir untuk memberi nasihat atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu ceritanya mengkritik. Nah, diupayakan dalam mengkritik ini adalah secara santun. Ya. Kemudian yang keempat yaitu ceritanya berkisar pada orang-orang penting. Nah, kemudian yang kelima ceritanya disajikan dengan tujuan tertentu. Jadi setiap teks anekdot walaupun itu menyindir, mengkritik, sesuatu kelucuan, nah di dalamnya pasti ada tujuan tertentu. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu cerita yang dimaksudkan yaitu untuk menghibur. Ya, itu tadi merupakan tips-tips yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan teks anekdot atau bukan anekdot. Jadi keenam tips ini harus kalian pahami supaya kalian dapat menentukan bahwa teks yang kalian analisis tersebut adalah teks anekdot atau bukan. Oke, kalau sudah paham, mari kita beranjak ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu setelah kita ketahui bahwa cerita tersebut merupakan teks anekdot, maka langkah selanjutnya yaitu mengonstruksi makna. Ya, ini tadi tema kita yaitu mengonstruksi makna tersirat. Jadi, sebelum mengonstruksi makna tersirat, kita harus menentukan bahwa teks tersebut atau teks yang kita analisis atau kita baca merupakan teks anekdot. Mari kita mengonstruksi makna secara bersama-sama. Di sini kita bahas mengenai nilai-nilai dalam mengonstruksi makna dalam teks anekdot. Bahwasanya ada sekitar 7 nilai-nilai teks anekdot yang patut untuk kita berikan catatan penting supaya nantinya ketika kita mengonstruksi nilai
yang ada di dalam tag anekdot, kita secara mudah dapat mengonstruksi nilai-nilai yang ada dalam tag anekdot. Adapun nilai-nilainya, yang pertama yaitu nilai agama, adalah nilai yang berhubungan dengan ajaran agama. Kemudian yang kedua, nilai moral, yaitu tentang nilai yang berhubungan dengan budi pekerti, baik dan buruk. Kemudian yang ketiga, nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan sosial dan budaya di dalam lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, nilai pendidikan, yaitu nilai keteladanan yang baik. Jadi, apabila di dalamnya ada sesuatu yang berhubungan dengan agama, pasti menyangkut nilai agama. Kemudian, apabila menyangkut tentang budi pekerti atau perubahan tingkah laku baik atau buruk, ini termasuk nilai moral. Kemudian, apabila tentang sosial dan budaya di lingkungan masyarakat, ini pasti mengenai nilai budaya, dan apabila mengenai nilai keteladanan yang baik, pasti ini mengacu pada nilai pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu nilai politik kebangsaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keenam, nilai sosial, yaitu nilai yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Dan yang ketujuh, nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan dalam unsur intrinsik karya sastra. Nah, ini merupakan lanjutan dari nilai-nilai yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Apabila di dalam tag anekdot ini kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, pasti ini menyangkut tentang nilai politik kebangsaan. Kemudian kalau kaitannya dengan kehidupan sosial, ini menyangkut nilai sosial, ya. Ini juga sama halnya dengan nilai yang tentang budaya tadi, ya. Kemudian yang ketujuh tentang estetika, yaitu kaitannya dengan unsur intrinsik karya sastra yang di dalamnya ada tokoh, ada alur, kemudian tema, amanat, ya, berkaitan dengan karya sastra baik fiksi maupun non fiksi. Nah, itu tadi nilai-nilai dalam tag anekdot yang digunakan untuk mengonstruksi makna tersirat di dalam anekdot. Oke, saya harap paham. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya nantinya video yang kami buat ini dapat bermanfaat untuk orang banyak, ya. Makanya dari itu like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edupedia.